Siang semua. Siang semua. Tes. Hari ini internasional rencananya untuk tatap muka nanti minggu depan ya. Minggu ini masih membuat berkas akreditasi baru untuk prodi TI ya, mana belum sempat masuk di kelas ya, di kelas A, B, C sama kelas naik. Mungkin nanti minggu depan untuk tatap muka untuk persiapan UTS. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini juga saya rekam, nanti saya bagikan juga pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang struktur hitungan pemilihan dan algoritma percabangan. Dan untuk algoritma percabangan sama hitungan pemilihan ini mungkin sudah sering kalian lihat ya di beberapa pembahasan materi, tapi akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian akan ada tambahan studi kasus ya, macam alur sebuah game ya, salah satu contoh nanti akan saya berikan nanti. Tapi kan nanti kemudian kita akan coba buat algoritma sederhananya. Kemudian akan ada soal yang lalu sempat saya mau kasih ya, soal lanjutannya itu level 5 sama soal level 6 yang saya berikan di pertemuan ini. Sekarang yang join baru 86 orang. Link absennya akan saya bagikan nanti. Hanya ada di menu chat ya, ada di grup. Nah, struktur runtunan pemilihan ini adalah salah satu bentuk struktur kontrol yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, salah satu contoh yang program yang sudah pernah kalian buat mungkin bulan sekolah lalu atau waktu tes lalu ya, itu ada menu ya, itu kan kalian pilih. Misalnya ada yang buat program menu makanan, menu apa gitu ya, penjualan gitu. Nah, itu kan kalian pilih ya, tapi kalian pakainya if, elif dan else ya.
ada yang if else, tapi kalau banyak berarti butuh elif ya. Sedangkan untuk else ini untuk jika tidak sesuai kondisi. Nah, contohnya ini, jika ada suatu kondisi ya seperti ini, apakah A ini lebih dari B ya. Jadi jika true atau jika sesuai kondisi, jadi kalau saya bilang jika sesuai kondisi itu maksudnya jika jawabannya true ya. Jadi jika jawaban true misalnya maka hasilnya itu C. Nah, sedangkan jika hasilnya atau kondisinya bernilai false atau tidak sesuai kondisi maka D. Jadi seperti itu. Sudah pernah kalian lihat, sudah pernah ada kasusnya. Semoga benar-benar ada belajar, masih ingat ya. Semoga pesan untuk tetap belajar di rumah walaupun beberapa pertemuan di kelas online, tapi masih sempat ada belajar ya. Sudah saya tulis. Nah, misalnya ada seperti ini, ada contohnya seperti ini. Ini ada ini algoritma flowchart ini kan sudah ada di ada di slide yang lalu, pertemuan lalu. Nah, jadi saya harap ini sudah dipelajari ya. Jadi misalnya ada kondisinya itu adalah seperti ini. Apakah A lebih dari 75? Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini. Yang masukkan nilai A. Ini kan simbolnya, ini kan flowchart simbolnya untuk input. Masukkan nilai A. Nah, kemudian masuk di kondisi sini. Setelah dimasukkan nilai A, masuk di kondisi sini. Apakah A ini lebih dari 75? Jadi jika 75 maka sesuai kondisi dia tampil true. Sedangkan jika tidak maka dia tampil false. Misalnya nilai A sama dengan 80. Jika nilai A yang kita masukkan di sini sama dengan 80, kemudian ada kondisi seperti ini, maka dia masuk di kondisi true atau hasilnya itu true. Kenapa ya? Karena semua sudah tahu ya, 80 itu lebih besar dari 75. Kemudian misalnya nilai A adalah 70 ya, kita masukkan di sini nilai A sama dengan 70. Maka dia akan masuk di kondisi false atau tidak sesuai kondisi. Kenapa? Ya semua juga sudah tahu karena 70 ini tidak lebih dari 75. Jadi bacanya kalau misalnya tidak sesuai kondisi bukan ini kan misalnya kita masukkan A sama dengan 70. Jadi bacanya bukan A kurang dari 75 karena kondisi yang kita tentukan di sini hanya satu ya. Apakah A lebih dari 75? Jadi kalau tidak sesuai kondisi berarti terus kita masukkan ini 70 maka 70 lebih dari 75 hasilnya false atau tidak sesuai kondisi. Itu kondisinya tetap sama, tidak berubah jadi kurang dari gitu. Walaupun di sini 70 ya. Hanya yang berubah itu hasilnya. Kalau dia 80 hasilnya true, kalau dia 70 hasilnya false. Kenapa 70 hasilnya false ya? Karena 70 itu tidak lebih dari 75 ya. Sedangkan kondisinya di sini harus lebih dari baru dia dapat nilai true. Itu ya. Nah, di sini ada beberapa angka. Nah, misalnya kalau tadi hanya ada 2. Kita masukkan nilai A. Apakah A ini kurang dari 50? Apakah A ini kurang dari 50? Nah, jika misalnya A ini benar-benar kurang dari 50, jadi kalau kurang dari 50 artinya 0 sampai 49. Nah, kenapa 50 tidak termasuk? Karena 50 itu tidak kurang dari 50. Ya, dalam artian 50 sama dengan 50, tidak kurang dari atau tidak lebih dari. Nah, jika dia bernilai true ya atau misalnya angka di belakang operator perbandingan ini dia kurang dari benar-benar kurang dari 50 maka dia tampil C ya. Ini studi kasusnya untuk menentukan nilai huruf ya. Misalnya nilai huruf itu ada A, B, C. Sedangkan jika false atau misalnya nilainya itu 51, 52 atau 50 berarti nanti dia berhasil bernilai false. Maka masuk ke kondisi berikutnya. Maka A ini kurang dari 75 jika true misalnya dia 65 maka
Tapi jika A ini nilainya itu misalnya 75, 76, sampai seterusnya, maka nilainya adalah false. Ya. Oke. Selanjutnya masuk ke kondisi yang ini. Apakah A kurang dari atau sama dengan 100? Berarti dia mulai dari 75, 76, 77 sampai dengan 100 ya. Yang masuk kondisi ini. Jika true maka tampil A gitu. Nah, dengan flowchart ini maka sudah bisa kita membuat program yang mana dia bisa menampilkan nilai A, B, C berdasarkan kondisi-kondisi yang ada di sini. Ada kurang dari 50, kurang dari 75, kurang dari 100. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan. Kalau misalnya saya masukkan atau kita masukkan nilai 25 atau 30, nah 25 atau 30 itu kan masih termasuk ini kurang dari 100 dan juga kurang dari 75. Tapi dia kenapa masuknya di kondisi sini? Karena kita buat itu gunanya kita buat flowchart seperti ini. Karena urutannya atau algoritmanya dia baca dulu program bagian atas ini, maka dari itu dia buat percabangannya menurun seperti ini ya, menurun percabangannya. Jadi kalau walaupun 30 itu memang kurang dari 75 dan juga kurang dari 100, tapi kalau yang kondisi yang lebih dulu dihadapi adalah bagian yang ini, jadi misalnya 30, maka yang dieksekusi lebih dulu adalah tampil C, selanjutnya selesai gitu. Jadi kalau sudah dieksekusi tampil C, dia tidak akan lagi ke sini atau tidak akan ke sini ya, gitu. Itu kalau struktur percabangan di untuk kasus menentukan nilai huruf ini gitu. Jadi kalau misalnya dia bingung seperti itu ya penjelasannya, kenapa 30 dia bacanya tampil C, padahal 30 itu kurang dari 75 juga kurang dari 100 masih termasuk ya. Tapi kenapa dia malah tampil C? Itu kalau dalam struktur pemrograman yang dia eksekusi lebih dulu itu adalah kondisi yang pertama ini, tampil C. Maka dari itu kalau kita buat flowchart, kita buat seperti ini supaya bisa lebih jelas atau lebih mudah dipahami. Nah, kalau masuk di kasus bagaimana kalau misalnya user memasukkan nilai 101, 102, 120 gitu. Nah, itu kan tidak masuk di kondisi-kondisi ini. Gitu. Tidak, dia bukan kalau user masukkan atau penggunanya masukkan 105 atau 120 tidak masuk di tampil C, tidak masuk tampil B ataupun tidak masuk di tampil A. Maka kita buat yang namanya kondisi else. Jadi kalau di sini if, kemudian elif, maka yang selanjutnya kondisi yang lainnya yaitu else. Ya, itulah mengapa kalau kita buat else codingnya else itu tidak ada kondisi di dalamnya, hanya else titik dua terus maka apa yang akan dilakukan itu eksekusinya. Itulah yang digunakan atau yang digunakan untuk membuat batasan gitu ya. Jadi misalnya sudah lebih dari 100 atau batasan maksimal yang ini, yang maksimalnya ini kan 100. Kalau kita masukkan 101, maka hasilnya atau kondisinya akan masuk di sini, kondisi else. Yang mana kalau else misalnya kita boleh buat tampilkan tidak ada nilai, masukkan lagi macam-macam ya. Intinya kondisinya sudah tidak termasuk di sini, sudah tidak ada di misalnya kan yang ada di dalam aturan itu hanya nilai C, nilai B atau nilai A. Ada nilai A plus gitu. Ada yang dapat 120 dapat A plus gitu, A plus plus ada ya. Maka kita buat seperti else atau jawaban lainnya yang tidak sesuai kondisi ini ya, A kurang dari 50 tidak sesuai dengan A kurang dari 75 dan juga tidak sesuai dengan A kurang dari atau sama dengan 100. Semua menuju ke selesai kecuali yang else ini, kalau dia tidak sesuai kondisi kita boleh langsung buat dia jadi selesai break, ataupun kita bisa buat dia tampilkan hasil yang lain, misalnya nilai Anda salah, nilai yang Anda masukkan salah gitu. Itu kalau tadi kan contohnya hanya 2 pilihan, sekarang ada beberapa pilihan ya. Untuk codingnya ini nanti bisa kita praktekkan bagian
terus bisa sambil praktek misalnya HP mungkin boleh praktek tapi mungkin agak susah ya sambil melihat layar Zoom terus sambil praktek itu memang agak susah. Kalau mau ditulis codingnya pun boleh sebenarnya, tapi kalau misalnya ada tambahan kalau di tulisan buku kan nggak bisa di enter, misalnya ada tambahan di coding sini di print. Kalau di coding kan atau di HP kan tinggal mau di enter, kalau di buku kan nggak bisa. Tapi masih boleh tulis, tapi itu kurangnya itu kalau ada tambahan di pertengahan coding ya susah ditambahkan, ataupun kita tidak bisa running ya apakah program kita ini sudah benar ya. Kalau kita running kan di Python kita bisa tahu misalnya ada error, kita tahu ini sudah tapi kalau untuk tulis codingnya terus buat satu boleh. Contoh ini dalam contoh ini kondisi adalah ekspresi yang akan dievaluasi dia. Nah, jadi jika kondisi bernilai true, jadi jika dia bernilai true A, kondisinya kan yang A lebih dari 75 ya. Kalau di flowchart kita tambahkan tanda-tanya. Misalnya yang kita masukkan di sini tadi 80. Ya, jadi kalau 80 lebih dari 75 maka bernilai true atau hasil kondisinya itu true. Maka blok kode di bawah if akan dieksekusi. Ini sudah tidak termasuk ya. Makanya dalam membuat program yang akan dieksekusi dalam Python itu ada tab. Boleh juga kita pakai spasi 2 kali, 1, 2 gitu. Boleh juga tab. Tapi biasanya kalau kita sudah tuliskan ini ya titik 2 terus kita enter, itu otomatis dia akan langsung tab sendiri. Jadi jangan dihapus gitu. Karena ini pertanda bahwa jika sesuai kondisi maka yang akan dieksekusi adalah yang di bagian sini, sedangkan yang sudah di dalam sudah sejajar ini tidak akan dieksekusi gitu ya. Itu kalau dalam Python. Jadi banyak yang masih keliru, mungkin dia pikir supaya rapi ya, padahal itu ini bukan masalah rapi ya, tapi ini memang aturannya. Kalau mau coding yang bagian sini dieksekusi bila kondisi tercapai atau tidak ini, kita harus tambahkan tab. Kalau kita buat ini sejajar maka tidak ada kondisi yang akan dieksekusi. Itu maksud penjelasan. Sedangkan jika bernilai false karena pilihannya hanya ada 2 atau hanya ada satu kondisi di sini, hanya ada pilihannya hanya ada true ya, true kalau dia true lebih dari 75, dengan false jika dia tidak lebih dari 75, maka kode blok di bawah else yang akan dieksekusi yang ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan 80, maka yang akan dieksekusi itu adalah yang ini. Yang ini bagian sini tidak, else ini tidak. Sedangkan kalau kita masukkan 70, maka bagian di sini tidak akan dieksekusi ya. Bagian ini tidak akan dieksekusi. Yang akan dieksekusi itu adalah di bawahnya else. Print tidak sesuai. Misalnya di sini ada contoh masukkan nilai 80 ya. Tulisannya ini jadi mungkin saya perjelas lagi. Tulisannya ini masukkan nilai A ya spasi titik 2 itu yang ini nih. Masukkan nilai A ya spasi titik 2 itu spasi lagi lalu nilai yang akan kita masukkan gitu. Ini kita masukkan sendiri nih, bukan muncul, tidak muncul, kita masukkan sendiri. Setelah kita enter ini muncul kondisi sesuai. Nah kondisi sesuai ini yang mana? Kondisi sesuai itu yang ini, kondisi spasi sesuai, ini yang muncul. Itu maksud dari penjelasan ini. Sedangkan jika kondisi menilai false, misalnya kita masukkan 70, maka yang muncul adalah kondisi yang muncul adalah teks tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang bagian di sini tidak dieksekusi karena ini bukan sekuensial, ini percabangan. Kalau sekuensial kan dia sejajar semua, jadi dia eksekusi semua sesuai urutan.
kan ini percabangan yang sebuah kondisi yang mana yang akan dieksekusi sesuai dengan hasil kondisi. Jadi kalau hasil kondisinya true maka dieksekusi ini kondisi, sedangkan jika tidak sesuai kondisi maka yang itu kalau dua pilihan. Nah, bagaimana kalau seperti contoh tadi? Dia ada lebih dari dua pilihan, bisa saja A, bisa saja B, bisa saja C, bisa saja B, bisa saja A, bisa saja dia lebih dari 100 ya. Nah, ini yang tadi ya. Ini chart yang ini, jadinya yang ini. Jadi if atau jika A kurang dari 50 maka nilainya C. Jika A kurang dari 75 maka nilainya B. Jika A kurang dari atau sama dengan 100 maka nilainya A. Nah, bagaimana kalau nilainya 102 seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa tambahkan else ya, else yang mana tampil di sini tidak ada kondisi yang cocok gitu. Ataupun teks apa saja bisa kita tambahkan. Boleh juga kita langsung break terus kita selesaikan programnya. Tapi lebih bagus lagi kalau ada keterangan seperti ini. Tapi kan kalau di studi kasus nyata itu kan banyak, ada F, ada E, ada C minus, C plus, C biasa, B minus, D plus. Studi kasusnya. Tapi kalau kalian mau latihan ada nilai lengkapnya itu ada A yang butuh A, kemudian ada A minus, ada B plus, B, B minus, C plus, C minus, kemudian D plus, D minus, sampai F gitu ya, paling terakhir gitu. Misalnya di sini kita masukkan nilai 45, masukkan nilai A itu 45, maka dia eksekusi adalah perintah ini. Perintah yang paling atas ini muncul ini C. Kenapa dia muncul C ya? Karena di sini hanya print tanda kutip C gitu. Nah, kita boleh tambahkan di sini print tanda kutip nilai Anda adalah C. Nanti dia muncul di sini dia nilai Anda adalah C. Tapi karena kita di contoh sini hanya membuat seperti ini C, cuma C. Kemudian bagaimana kalau kita masukkan nilainya 65? Hasilnya adalah B. Nah, kenapa dia B? Karena 65 ini tidak sesuai kondisi yang bagian sini ya. Bagian 65 ini tidak kurang dari jadi dia kita kondisinya ini melewati. Sedangkan ketika dia masuk di kondisi sini apakah 65 ini kurang dari 75 maka dia sesuai kondisi ya. Begitupun dengan kita masukkan nilainya 65, karena 85 ini kurang dari atau sama dengan 100 maka nilainya A. Jadi saya jelaskan lagi kenapa 45 ini tidak muncul A padahal 45 ini kurang dari 100 ya, karena itu tadi dieksekusi bagian atas lebih dulu. Kondisi yang pertama kali kita buat. Else-nya, sedangkan untuk else-nya kalau misalnya kita masukkan nilai dari 100 misalnya 100 yang muncul adalah tidak ada kondisi yang cocok, teks yang ini yang muncul itu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kalian tambahkan teks atau keterangan gitu, kalau misalnya tidak ada kondisi ini boleh, tapi kalau kalian mau ikuti juga boleh ya, boleh bukan berarti ya setiap kalian lakukan terus ya, ada baiknya kalau ada keterangan seperti ini. Sekarang kita masuk di studi kasus. Studi ini kemarin silakan ya, sering lupa upload yang pertemuan lalu ada kendala saya buat video lagi tapi masih sama akhirnya nggak bisa upload.
Mungkin ada yang pernah melihat game seperti ini ya. Jadi ini player kita ini bisa lihat ya, yang warna biru ini dia punya bobot atau punya nilai 5 gitu. Nah, 5 setiap dia naik level 1, level 2, level 3, dia akan menghadapi musuh-musuh ya. Misalnya ini musuh-musuh ya. Musuhnya itu ada yang nilai 4, nilai 8, nilai 15. Kalau dia langsung ke 8 otomatis dia kalah ya. Karena 5 ini kurang dari 8 gitu. Nah, pada contoh gambar tersebut ini karakter kita ini yang berwarna merah. Nah, selanjutnya semakin dia naik maka dia akan menghadapi lawan yang lebih tinggi gitu. Misalnya ada 4, setelah 4 ada 8, semakin naik lagi ada 15. Maka ditentukan angka dengan nilai yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya tadi 5 tidak bisa lawan yang 8, atau 5 tidak bisa lawan yang 15, harus lawan yang 4 dulu gitu. Nah, setelah dia menang ya, si 5 ini menang melawan 4, maka si 5 ini nilai 5 ini akan bertambah 4. Nah, 4 ini dapat dari mana? Dari poinnya si musuh yang dihadapi. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka si player kita jadi 9. Setelah dia jadi 9, dia boleh naik ke tahap selanjutnya. Begitu terus menerus ya. Nah, contoh ini hanya saya ambil sebagian saja. Maka dari gambar seperti ini ya, dari penjelasan atau visual seperti ini dapat kita rumuskan jika poin player lebih dari poin musuh seperti ini ya. Jika 5 lebih dari 4, maka player menang serta poin musuh ditambahkan ke player. Jadi jika poin musuh ini yang 4 ditambahkan ke 5, 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. Jadi awalnya 5 jadi 9. Selanjutnya player maju ke tahap selanjutnya sampai pada tahap akhir. Sampai pada tahap akhir. Tahap selanjutnya ini kan 8. Terus nanti dia menang. Setelah dia menang nanti 8 ini ditambahkan ke 9, 8 tambah 9 dapat 17. Setelah itu 17 ada ke 15, begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, tadi kita sudah bisa rumusnya seperti ini. Jika poin player itu lebih dari musuh maka player menang serta poin musuh ditambahkan ke player. Maju ke tahap selanjutnya maka sampai pada tahap selanjutnya sampai pada tahap yang paling akhir gitu. Kalau misalnya di atas 10 level berarti sampai di tahap 20. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kita mungkin tidak akan terlalu sering membahas programnya karena saya anggap sebenarnya sudah lulus tidak sekolah. Jadi kita akan lebih banyak membahas studi kasus, baik itu untuk membuat algoritmanya, membuat flowchartnya ataupun membuat programnya. Maka dari itu kita akan masuk sedikit di contohnya seperti yang tadi ya. Misalnya ini player, anggaplah ini si player tadi. Jadi masukkan nilai Anda. Kalau tadi kan sudah ditentukan dia awalnya 5. Nah, kita boleh buat ini. Ini misalnya dia berapa gitu, terserah kita memasukkan berapa. Sedangkan untuk yang level pertama ini nilainya 25. Kalau di contoh tadi kan itu berapa ya, yang pertama itu 4, di sini itu 25. Jadi kalau dia si A ini lebih dari 25 maka dia naik level. Nah, pada program tersebut penggunaan if dan else yang sederhana. Jadi kalian boleh praktekin kode yang sederhana. hanya ada 5 baris ya. Setidaknya itu kalau hanya 2 level. Kalau misalnya kita akan tambahkan seperti ini, jika dia ini misalnya misalnya kita tambahkan algoritma seperti ini. Kalau tadi kan hanya setelah dia kalahkan dia naik level gitu. Sedangkan untuk sekarang dia mulai dulu kemudian masukkan nilai A. Jika nilai A lebih dari 25 maka dia bernilai true. Kalau dia bernilai true maka tampil Anda naik level. Tadi kan hanya sampai sini nih. Nah, kalau setelah itu kita tambahkan jika A lebih dari 25 bernilai true maka nilai A ditambahkan 25 karena tadi kan 25 itu atau 25 ini kan maksudnya ini poin si musuh tadi. Kalau misalnya nilai A ini 30 ditambah 25 maka hasilnya 55 gitu. Itu ya.
Selanjutnya setelah jadi di sini dia selain dia naik level kalau dia true ya, selain dia naik level dia juga ada perintah tambahan atau coding tambahan yaitu A tambah 25 gitu. Kemudian setelah dia tambahkan dia tampilkan. Jadi misalnya yang kita masukkan di A itu 30. Kemudian setelah dia sudah masuk kondisi dia menang, kita tambahkan dengan 25, 30 tambah 25, 55, kemudian kita tampilkan nilai A yang baru, yang terbaru ya. Nilai A yang terbaru itu 55. Jadi yang awalnya 30, sekarang setelah kita tampilkan dia sudah jadi 55. Masuk lagi kondisi. Jadi jika A bernilai true maka masuk ke kondisi baru. Itu atau dia masuk ke langkah yang nomor 4. Itu maka tampil Anda berhasil. Jika bernilai false maka Anda kalah. Jadi dalam artian kalau misalnya dia nilainya itu jadi kalau misalnya nilainya itu 24 atau 20 maka dia kalah gitu. Dia nggak akan lanjut ke langkah berikutnya. Sedangkan kalau bagian sini jika A lebih dari 75 bernilai true maka tampil Anda berhasil gitu. Kalau lebih diperhatikan ya di sini sudah 75 atau sudah di level berikutnya. Kalau di sini kan level 1 hanya 25. Sekarang sudah 75 gitu. Jadi setelah dia melewati langkah ini atau dia sudah menang, dia lanjut ke langkah berikutnya yaitu 75 atau level berikutnya yaitu 75. Jadi kalau angka berikutnya nilai kita masih lebih dari 75 atau bernilai true maka berhasil, nilainya ditambahkan dengan 75 maka ditambahkan gitu ya, hasilnya ditambahkan kemudian ditampilkan lagi nilai yang terbaru. Jadi misalnya hasil kita yang sebelumnya itu misalnya 85 kemudian ditambahkan dengan 75, yang awalnya itu 85 setelah ditampilkan sekarang sudah hasil yang terbaru itu sudah bukan 85 lagi gitu ya. Sedangkan jika A lebih dari 75 bernilai false atau maksudnya di sini ya jika A atau lebih dari 75 bernilai false ini maksudnya tidak lebih dari 75 karena begini jika A lebih dari 75 bernilai true berarti dia 76, 77, 78 dan seterusnya. Sedangkan jika A lebih dari 75 bernilai false itu berarti dia tidak lebih dari 75, dia bisa 75, 74 dan ke bawah. Maka akan tampil teks ini tanda kalah. Kemudian selesai. Jadi di sini bisa kita lihat ya level 1 sama level 2. Programnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya ada 14 baris. Hanya ada 14 baris. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi ini bukan masalah kerapihan ya. Mungkin ada tab atau nilai sejajar ya. Karena kalau misalnya ini if ya di dalamnya baris selanjutnya dari if itu ada masuk tab gitu ya. Berarti yang akan dieksekusi jika sesuai kondisi di dalam sini itu yang ada di dalam tab ini. Saya ulangi ya. Jadi jika A lebih dari 25 Celsius sama 30 ya, itu maka akan tampil ini Anda naik level, kemudian A yang awalnya 30 ya A sama dengan kalau A di sini 30 ditambah 50. Jadi A ini jadi kalau kita masukkan situ 30, kalau kita masukkan 70 ya kemudian akan tampil nilai terbaru ya, nilai A yang paling terbaru. Kalau awalnya kita masukkan ke 30, setelah kita tampilkan karena sudah dijumlahkan di sini 30 tambah 25 sama 55, maka nilai terbaru dari A itu adalah 55. Selanjutnya masuk lagi kondisi. Jadi di dalam kondisi ya, kondisi ini ada kondisi baru. If A lebih dari 75, jadi ini sudah masuk di level kedua. Jika angka berikutnya masih lebih dari 75 maka Anda berhasil. A tambah 75 nilai sekarang adalah sama dengan bedanya hanya nilai kunci di sini. Sedangkan untuk A di awal 30 ditambah 25 hasilnya 55. Setelah kita dapat 55 masuk di kondisi ini nilainya
kalau dimasukkan dalam kondisi seperti ini, dia nilainya false ya, kurang dari 75, kurang dari 5. Maka kalau dia tidak sesuai kondisi, dia akan dieksekusi bukan ini ya, bukan ini, melainkan yang ini. Gitu. Itu kalau kita ambil studi kasus memasukkan nilainya, sini kita bisa coba. Jadi masukkan nilai Anda, misalnya kita masukkan pertama adalah ini. Jadi hasil running yang di sebelah kanan ini itu berdasarkan program yang sudah dibuat di sini ya. Misalnya ini masukkan nilai Anda 55, karena 55 ini lebih dari 25, maka dia naik level ya. Ini 50 ditambahkan dengan 25 ini, kemudian 80 ini akan masuk di kondisi ini, apakah 80 lebih dari 75, nilainya juga true, maka tampil itu ini Anda berhasil. Ini nilai Anda sekarang adalah 55. Kenapa sekarang yang awalnya itu 55, kemudian dia sudah 80, kemudian dia sudah 125? Karena kita menambahkan di sini perintah di sini A sama dengan A tambah 25. Jadi nilai A sama dengan nilai A yang sebelumnya ditambah dengan nilai 25 ya, di sini. Nilai itu ya, untuk coding itu. Tapi ilustrasi itu tadi. Jadi ilustrasinya itu ya ini, awalnya 5, musuhnya ada 4, 15, kemudian si 5 ini lawan si 4, setelah dilawan jadi 5 ini jadi 9 lawan 8, seterusnya. Nah ini itu untuk ilustrasinya. Untuk algoritmanya ini, sedangkan untuk programnya yang ini, hasilnya yang ini. Nah bagaimana kalau tadi kita masukkan 30, dia hanya akan sampai di level 2. Kenapa? Kalau 30 ditambah 25 sama dengan 55. Sedangkan 55 ini kalau masuk di kondisi apakah A lebih dari 75, hasilnya adalah false gitu, tidak sesuai kondisi. Maka dia eksekusi yang di bawah else, print enable. Itu ya. Jadi kenapa hasilnya ini berbeda? Hasilnya kalau di uji coba yang pertama kita masukkan 55, hasilnya atau outputnya itu ada 5 baris, sedangkan di sini hanya 4 baris karena nilainya beda. 55, di sini 30 ya. Nah itu untuk yang program yang tadi ya, studi kasus kita tadi yang game perbandingan dengan angka. Oke, sebelum kita masuk di penjelasan soal latihan, mungkin yang ingin bertanya boleh raise hand dulu.